pemirsa, apalagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu berhubungan dengan supporter. Kan kalau yang namanya supporter berarti ini ada kaitannya dengan yang namanya dunia bola atau dunia sepak bola kita. Kan itu. Nah, ternyata supporter ini itu pada saat dia melakukan istilahnya menonton di tempat tersebut itu ada yang mengalami meninggal dunia seperti itu. Nah, dalam membahasnya saya belum tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika seperti itu. Nah, menurut Erika, kan Erika juga pasti juga familiar kan dengan yang namanya football atau soccer seperti itu. Nah, kalau yang namanya football ataupun soccer rasanya juga kurang menarik kalau tidak ada supporternya atau pendukungnya kan gitu. Nah, kalau Erika sempat lihat kan sebetulnya para supporter ini adalah bagian dari yang namanya suatu event bola kan gitu Erika. Nah, apakah dengan istilahnya adanya berbagai macam pemberitaan istilahnya terkait dengan ternyata itu supporter ini pada saat menonton pertandingan tersebut itu kemudian dia meninggal dunia itu sebetulnya kalau menurut pendapat Erika itu apakah salah dari pertama itu manajemennya atau dalam hal ini adalah si pemilik dari eventnya atau sebetulnya juga yang nggak mesti sih karena ya siapa tahu si supporter ini juga dia karena apa ya mungkin dia tidak memiliki tiket sehingga dia menerobos masuk dan itu kemudian akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia. Gimana Erika? Uh, ini aku sempat baca-baca sih di media online beberapa waktu lalu. Kalau di Indonesia sih isunya adalah kapasitas stadion yang tidak sesuai dengan penonton gitu loh. Jadi kebanyakan kan tahu sendiri lah kok kalau waktunya musim bola gitu kan, itu biasanya tiket yang kejual berapa tapi yang kapasitasnya taruhlah kapasitas cuma 150.000, tapi tiket yang dijual itu bisa sampai 300.000 atau kadang-kadang 450.000. Itu kan sampai kadang-kadang waktu hari hanya itu banyak mereka yang nggak bisa masuk. Jadi mereka tuh di luar, padahal mereka punya tiket kayak begitu-begitu. Jadi kalau aku bilang sih yang perlu diperhatiin pertama adalah dari sisi penjualan karcis gitu loh. Harus sesuai di mana-mana. Ya harus sesuai ya gitu. Kalau kapasitas stadion cuma 150.000, ya jangan dijual 300.000 gitu loh. Jadi ya meskipun niatnya ya mumpung lagi banyak yang nonton kan kadang-kadang kalau kita suka kayak gitu, kamu banyak yang nonton ya udah jual aja berapa yang mau beli gitu kan. Cuman ya balik lagi kalau aku bilang kalau dengan kapasitas cuma segitu ya tiket harus sesuai dengan kapasitas stadion kayak gitu. Jadi ya Rika istilahnya mestinya dari pihak pengelola itu lebih bersifat tegas ya. Jadi kalau memang cuma menyediakan katakanlah 5.000 penonton, ya mestinya ya itu aja yang boleh masuk kan begitu. Sisanya juga kalau emang tidak memiliki tiket itu ya jangan sampai lah kemudian dia kemudian masuk kan begitu. Nah, kan kalau Rika juga sempat kan juga memang istilahnya untuk supporter yang meninggal dunia itu kan juga bukan barusan pertama kali ya Erika terjadi kan itu. Nah, apakah kalau mereka apakah kemudian sekarang itu setiap kali dunia bola kita itu memang mengadakan suatu pertandingan itu sebetulnya kalau Erika idealnya itu apakah sekarang itu yang namanya istilahnya stadion itu
apakah juga diberikan semacam mungkin lebih kepada pengamanan khusus, karena kalau sekarang katakanlah si supporter ini tidak memiliki tiket, tapi karena dia itu ibaratnya fansnya, kemudian dia waduh kepingin masuk, sehingga dia kemudian dengan berbagai macam cara itu kemudian dia sampai mungkin manjat dan segala macam. Nah, apakah sebetulnya di sini itu kalau menurut Erika justru stadion kita itu mestinya lebih bersifat apa ya? Kalau saya bilang sih ada safety-nya, jadi ya sehingga mereka-mereka yang para penonton ini yang tidak memiliki tiket ini juga nggak sampai bisa kemudian masuk gitu ya, kan gimana? Kalau Kalau aku sih, kebetulan aku nonton biasanya kalau kayak gitu-gitu dari TV, aku nggak pernah datang langsung ke stadiumnya. Cuman, mungkin kalau aku bilang sih stadion-stadion di Indonesia mungkin sudah waktunya untuk, apa ya, kayak di apa, direnovasi dalam artian mungkin, mereka harus menyediakan big screen di luar gitu. Jadi, mungkin ada beberapa big screen. Jadi seandainya mereka pun yang tidak punya tiket atau mungkin, akhirnya karena tadi itu tadi, karena penjualan tiketnya berlebih dengan kapasitas, mereka masih bisa, di luar itu nonton dengan nyaman. Kayak begitu-begitu yang mungkin harus dipikirkan oleh penyelenggara event ya, kayak kalau aku bilang kayak gitu. Cuman, balik lagi, gimana-gimana juga itu harus dipikirkan dari awal adalah, waktu pintu itu dibuka. Biasanya sih kalau tiket kan aku nggak tahu sih kalau di sini tuh ada ininya, ada kayak, apa, eee sisi utara, sisi selatan, kayak gitu-gitu. Jadi mereka yang punya tiket ini masuk dari sisi ini gitu kan. Jadi waktu masuk pun mereka nggak berdesak-desakan, ya emang sedikit padat sih, cuman nggak sampai kayak di Indonesia kan sampai kayak ngeri gitu kan. Akhirnya saking saking padatnya sampai akhirnya ada yang jatuh, terus isunya kan yang meninggal kalau aku bilang sih karena mereka mungkin, desek-desekan, terus mereka jatuh. Kebanyakan kalau 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 di Indonesia kan seperti itu, habis desek-desekan jatuh, terus keinjek-injek kayak gitu. Itu Hmm. yang mungkin harus diperhatikan. Jadi mungkin, dari jauh-jauh udah dibikinin ya, kayak kayak pembatas besi gitu, waktu masuk juga mereka nggak bisa kayak kayak desek-desekan kayak, bottleneck gitu kan ribet Hmm. juga gitu, kayak kayak hal-hal seperti itu yang mungkin mungkin bisa diperhatiin oleh penyelenggara. Aku tahu sih mungkin waktu hari H nggak begitu banyak personel di lapangan, cuman, ya harus ngerti sendiri kalau kalau di mana-mana kalau supporter bola itu, wah ya gila-gilaan kan gitu loh. Jadi hal seperti itu yang mungkin harus harus diperhatikan oleh penyelenggara, kalau aku bilang kayak gitu sih kok. Iya, jadi ya istilahnya lebih kepada istilahnya mungkin diberikan semacam kayak istilahnya screen ya, tambahan screen untuk Mhm, agar mereka-mereka itu bisa menonton dari luar stadion. Kalau mhm, yang untuk tiket juga mungkin diberikan semacam alat mungkin untuk ya yang bisa masuk seperti apa kan gitu. mhm. Nah, Iya. kalau kita lebih jauh lagi, karena juga ada beberapa pendapat yang mengatakan ternyata kalau si supporter ini meninggal dunia, berarti ini adalah salah satu bentuk kelalaian dari pihak penyelenggara event. Nah, apakah kalau mereka sendiri ini juga sepakat nggak kalau istilahnya si penyelenggara event ini juga dapat dikenai ketentuan pidana terkait dengan kelalaian menyebabkan hilangnya nyawa gitu ya. Silakan. Kalau kalau untuk bisa enggaknya sih, aku balik lagi, tergantung situasi waktu itu ya. Kalau maksudnya gini, itu harus harus jelas waktu seandainya, orang itu meninggal harus ada autopsi, meninggal karena apa gitu kan. Takutnya emang dari awal dia sudah sakit gitu kan, tiba-tiba entah itu aku sih nggak tahu gimana ceritanya ya, entah itu aku nggak ngerti mereka itu jatuh atau seperti apa kan, itu harus harus, jelas dulu gitu loh. Kalau seandainya itu karena berdesak-desakan dan kapasitasnya emang, tidak sesuai, maka, penyelenggara bisa dikenakan, pidana, eee, 359 kan gitu. Cuman kalau seandainya dari awal, orang tersebut emang sudah sakit atau mungkin,
belum sempat masuk baru di depan gate dia ternyata kena serangan jantung, kan kita juga nggak tahu juga ya. Iya, iya. Itu ceritanya bisa lain gitu. Jadi ya, jadi mesti harus dilihat dulu dari sisi hasil otopsinya ya, kira-kira ya apakah memang dia itu murni karena istilahnya mungkin dari pihak penyelenggara ini ada suatu pengaturan yang kurang pas, karena mungkin juga dia karena dalam kondisi yang kurang sehat kan seperti itu, Erika. Nah, kalau Erika kan juga ini kan juga sempat stay di luar negeri kan gitu, Erika. Nah, apakah kalau Erika sendiri apakah juga yang namanya supporter itu pun juga identik nggak sih, Erika, dengan yang misalkan mereka yang misalkan tidak memiliki tiket ini atau enggak, ibaratnya sudah full stadionnya itu juga ya podo aja tetap aja masuk sama seperti di Indo gitu. Gimana, Erika? Kalau kalau di sini kebetulan pertama dengan model stadium dan kapasitasnya juga beda ya, Ko. Cuman kalau aku bilang di sini lebih susah karena untuk masuk itu yang jaga terus terang banyak gitu loh. Meskipun kalau waktunya kalau di sini Australian football itu wah udah gila-gilaan. Jadi kalau kemarin tuh sempat, biasanya sih kalau di sini tiap hari Jumat atau ini sekarang lagi hari Kamis. Hari Kamis tuh ada game gitu kan. Kalau di sini namanya Optus Stadium. Di Optus itu biasanya kalau sudah mulai game gitu maksudnya pemerintah lokalnya itu pasti nyaranin kalau pergi jangan pakai mobil, pakai public transportation. Terus habis gitu mereka juga mastiin kalau tiket yang dibeli itu adalah yang official gitu, karena tahu sendiri kayak apalagi kalau yang main nih yang banyak supporternya itu biasanya ada tiket-tiket yang palsu kayak gitu. Jadi sama mereka itu beberapa hari sebelum pertandingan itu sudah dipublish, ini tiket yang real seperti ini, kalian masuknya lewat stadion, maksudnya gate sebelah ini, kayak gitu-gitu mereka udah di announce gitu loh. Itu mungkin yang bisa dicontoh di Indonesia gitu. Dan kebetulan kalau di sini tuh di depan kayak parking lotnya gitu itu udah big screen. Jadi seandainya nggak masuk pun mungkin kita mau masuk males ya. Maksudnya waktu masuk banyak orang gitu, kita lagi COVID terus kita nggak comfy gitu, kita bisa berdiri di depan stadion aja, kita bisa nonton kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau aku bilang ya beda sih mungkin ya. Ya kalau Indonesia mau dibikin stadium kayak gitu emang mahal sih. karena emang buat bikin stadium seperti itu emang butuh biaya yang lumayan besar. Cuman kalau seandainya emang banyak maksudnya supporter atau lain-lain yang kalau aku bilang itu hal yang harus diperhatikan ya. Kalau aku bilang nggak ada salahnya sih membangun stadium yang bagus sekalian gitu loh. Jadi ya kalau aku bilang oke lah gitu loh. Jadi mau nonton pun comfy gitu loh. Tempat duduknya udah jelas di mana. Nggak, kalau aku taunya sih kalau di Surabaya itu ada Gelora 10 November itu kan ya udah kayak gitu-gitu aja gitu loh. Masuk ya udah duduk nggak ada tempatnya jelas di mana, kayak gitu-gitu kan nggak diatur dengan jelas kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau aku bilang sih harus banyak renovasi sih kalau aku bilang. Jadi biar yang nonton pun itu comfy, yang main pun juga enak dilihat kayak gitu-gitu sih. Jadi ya Jadi memang istilahnya kalau dari sisi stadion juga alangkah baiknya juga kita punya pemerintah ini mulai istilahnya melakukan semacam perbaikan gitu ya, Rika. Jadi ibaratnya juga dibuat yang lebih bisa menampung dari mungkin kalau yang bagi mereka para supporter yang tidak bisa masuk itu juga mulai dipikirkan apakah diberikan screen atau bagaimana sehingga mereka juga bisa menonton dari luar kan begitu. Dan bagi yang mereka yang sudah masuk juga diberikan pengaturan untuk tempat duduknya ya, jadi biar kita juga nggak sampai menimbulkan semacam kerumunan kemudian sampai beriribetan sehingga ada yang sampai
terinjak dan segala macam kan gitu, Erik. Oke, untuk konklusinya nih buat para netizen pada siang hari ini apa, Erika? Silakan. Kalau dari aku sih mungkin lebih condong ke supporternya. Untuk supporter mungkin lebih aware ya, karena gimana juga harus diperhatikan adalah keselamatan diri sendiri. Kalau seandainya stadium itu sudah terlihat penuh ya, mendingan nggak usah maksa masuk kayak gitu. Jadi biasanya juga kalau kalau pertandingan sepak bola di Indonesia kan disiarin di TV. Jadi kalau aku sih lebih suggest kalau kalau mending pulang aja nonton di rumah masing-masing, itu rasanya lebih safe daripada maksa masuk, desek-desekan, terus habis gitu keinjak, terus akhirnya banyak kejadian kayak seperti itu. Jadi itu. Kalau saya tambahkan ya, buat para netizen, kesimpulannya yaitu terkait dengan supporter yang meninggal dunia. Jadi itu memang perlu diketahui dulu, itu juga istilahnya harus melakukan berbagai macam rangkaian pemeriksaan dulu untuk bisa dibuktikan apakah istilahnya ini apakah karena faktor kelalaian dari pihak si penyelenggara ataupun karena ada faktor medis dari si supporter sendiri itu. Jadi jangan kemudian istilahnya terpancing ataupun merasa bahwasanya harus yang bertanggung jawab adalah si pihak penyelenggara eventnya. Seperti itu ya guys. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya ya. Bye-bye.